Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu database. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Taruna Muda Muhammad Kirsa Febriansyah dari Politeknik Pelayaran Surabaya, jurusan D4 Transportasi Laut Polbit. Nah, di sini yang pertama ada database atau pangkalan data. Merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat berupa penyimpanan data yang saling berhubungan, dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data atau data management system atau DBMS. Secara umum, database berfungsi sebagai wadah tempat informasi dan data disimpan pada suatu program. Yang kedua ada sistem basis data, adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel data tersebut. Nah, selanjutnya berikut komponen sistem basis data. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline, perangkat komunikasi jaringan. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Yang ketiga ada basis data, adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Yang keempat ada Database Management System atau DBMS. DBMS atau Database Management System adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Adapun mekanisme yang digunakan sebagai pelengkap adalah pengaman data, konsistensi data, dan pengguna data bersama. Contoh dari DBMS adalah Microsoft Access, MySQL, Oracle Database, Sybase, Borland Interbase, dan lain-lain. Yang kelima ada pemakai atau user, adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya programmer aplikasi, user mahir atau casual user, user umum atau end user, dan user khusus atau spesialis user. Dan yang terakhir, yang keenam ada aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Pemakai basis data bisa dibuat program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama adalah fungsi database. Setelah memahami pengertian database, kita juga harus mengetahui apa fungsi dari database. Berikut beberapa fungsi database. Yang pertama, pengelompokan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Dan yang terakhir, yang keenam, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Dan yang kedua, manfaat database.
Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan bekerja dengan sistem database. Yang pertama, manfaat database adalah tidak ada redundansi data. Database dapat membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi adalah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Yang kedua, integritas data terjaga. Database memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas tinggi pada suatu data. Yang ketiga, menjaga independensi data. Database menjaga independensi data di mana orang lain tidak dapat mengubah data meski data bisa diakses. Yang keempat, kemudahan berbagi data. Menggunakan perangkat lunak database bisa digunakan untuk berbagi ataupun informasi dengan sesama pengguna lainnya. Yang kelima, pemeliharaan keamanan data. Database memastikan keamanan informasi dan data, di mana kamu dapat memasukkan kode akses untuk data tersebut yang tidak dapat diakses. Dan yang terakhir, yang keenam, kemudahan akses data. Dengan adanya database, kamu dapat mempermudah dalam mengakses dan memperoleh data karena semua data telah tertata dengan baik. Dan yang ketiga, tipe-tipe database. Perangkat lunak khusus diperlukan untuk menyimpan dan mengambil data serta informasi dari basis data. Hal ini sering dikenal sebagai Data Management System atau DBMS, atau Sistem Manajemen Basis Data. Berikut tipe-tipe database. Yang pertama ada analytical database. Yang kedua, operasi database atau basis data operasional. Yang ketiga ada distributed database atau basis data terdistribusi. Yang keempat ada data warehouse atau gudang data. Yang kelima, end user database atau database pengguna akhir. Yang keenam, real time database atau basis data waktu nyata. Yang ketujuh, document oriented database atau basis data berorientasi dokumen. Yang ke-8, in-memory database atau database dalam memori. Yang ke-9, navigational database. Yang ke-10, database hypermedia web. 11, external database atau database eksternal. Dan yang terakhir 12, relational database atau database relasional. Dan yang terakhir nomor 4 ada jenis perangkat lunak yang digunakan. Berikut perangkat lunak database yang banyak digunakan dalam pemrograman. Yang pertama, Microsoft Access, 2 Oracle, 3 Microsoft SQL Server, yang keempat MySQL, 5 Firebird, 6 MariaDB, 7 OrientDB, 8 PostgreSQL, dan yang ke-9 Cloudera. Nah, sekian penjelasan tentang database versi saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Girsha Febriansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.